Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi manajemen operasional dengan topik just in time. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang just in time. Dahulu sempat sudah saya singgung apa itu just in time. Sekarang kita lebih perdalam lagi. What is just in time? Sebuah filosofi tentang penyelesaian masalah secara berkelanjutan. Produksi barang dan permintaan material ditentukan berdasarkan perkiraan dan permintaan akhir sesungguhnya, sehingga diharapkan pada saat dibutuhkan, maka perusahaan dapat langsung memenuhi pesanan tersebut. Jadi, di dalam manajemen produksi ada istilah just in time. Just in time ini merupakan suatu filosofi di dalam penyelesaian masalah-masalah yang sering muncul di manajemen operasional. Ya, salah satunya adalah masalah keterlambatan, kemudian barang tidak bagus, ya, reject dan sebagainya. Oleh karena itu dengan just in time itu produksi barang dan permintaan material itu ditentukan berdasarkan permintaan akhir yang sesungguhnya. Sehingga harapannya adalah jumlah produksi dan jumlah stok barang itu bisa balance dengan jumlah kebutuhan dari pasar. Elemen-elemen dari just in time di sini ada kurang lebih 19 elemen ya. Di sini dimulai dari setup reduction. Setup reduction itu adalah pengurangan waktu. Apa yang dikurangi waktunya adalah waktu produksi. Kemudian small lot size, yaitu ukuran yang kecil atau sering disebut dengan lean production. Kemudian elemen yang ketiga adalah just in time delivery from supplier. Jadi just in time ini diberlakukan tidak hanya untuk di produksinya, tetapi juga di suppliernya, sehingga tidak terjadi keterlambatan atas pengiriman barang. Kemudian elemen yang keempat adalah supplier quality level atau tingkatan kualitas dari supplier. Kemudian yang kelima adalah multifunction workers. Tenaga kerja yang multifungsi. Nanti di belakang kita jelaskan. Small group problem solving. Penyelesaian masalah-masalah di grup kecil. Kemudian ada employee training, pelatihan tenaga kerja. Kemudian ada pull production system, tarikan dari sistem produksi. Kemudian yang berikutnya adalah daily schedule disiplin, yaitu penerapan schedule secara disiplin setiap hari. Kemudian repetitive MPS atau MPS yang berulang-ulang. Nah, ini ada yang baru yaitu Kanban system. Jadi yang disebut dengan Kanban system itu adalah sistem informasi yang secara harmonis mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan
dalam tiap proses manufacturing. Jadi yang dimaksudkan ban sistem di sini adalah sistem informasi. Sistem informasi yang mengendalikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dalam tiap proses manufacturing. Sehingga di sini waktu, kemudian jumlah produksinya, barangnya, ini semua sesuai dengan yang diperlukan. Tidak melebar dari waktu yang diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah di sini ada preventive maintenance. Ya, ada pemeliharaan secara preventif untuk peralatan-peralatan yang ada. Kemudian di sini ada equipment dan facility layout. Jadi di sini peralatan dan tata letak fasilitas. Kemudian di sini ada produk desain yang simple. Ini adalah elemen-elemen dari just in time. Nah, di dalam just in time ini berusaha untuk mengurangi pemborosan-pemborosan yang ada di dalam produksi. Pemborosan yang sering muncul di dalam produksi itu antara lain ada pemborosan dari overproduksi. Jadi produksi yang berlebihan ini bisa menimbulkan pemborosan. Kemudian pemborosan dalam waiting time, waktu tunggu. Boros dalam waktu tunggu. Ini juga sangat merugikan perusahaan. Karena seharusnya bisa melakukan suatu kegiatan, akhirnya harus menunggu. Kemudian pemborosan transportasi. Penggunaan transportasi yang tidak efisien, yang tidak bisa optimal, ini bisa menyebabkan pemborosan. Karena setiap transportasi yang digunakan itu pasti akan berbasis kepada biaya. Kemudian pemborosan persediaan. Persediaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ini bisa menyebabkan pemborosan. Pemborosan processing. Proses yang terlalu bertele-tele, terlalu luas, terlalu tidak simpel, ini tidak sesuai dengan kegiatan di just in time. Makanya di just in time prosesnya itu sederhana, simpel, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kemudian pemborosan pergerakan. Pemborosan pergerakan. Jadi salah satu bentuk pemborosan pergerakan itu orang mondar-mandir ya, tidak selesai-selesai dalam waktu yang cukup lama, target tidak tercapai. Ini adalah pemborosan pergerakan. Kemudian pemborosan dari produk yang cacat. Nah, ketika overproduksi di sini biasanya nanti juga akan memunculkan produk-produk yang cacat. Juga ketika inventory yang berlebih ini juga akan menimbulkan produk-produk yang cacat. Nah, produk-produk yang cacat ini merupakan pemborosan karena seharusnya produk itu selesai diproduksi bisa langsung dijual, tidak lalu di-reject karena terjadi kerusakan. Makanya di dalam just in time ini perlu adanya petugas quality control ya, untuk melihat barang yang dihasilkan itu betul-betul barang yang berkualitas, tidak perlu di-reject. Kemudian kita mulai dari elemen just in time yaitu reducing setup time and lot of size. Mengurangi setup waktu produksi dan jumlah produksi yang ukurannya kecil atau ramping. Apa yang harus dilakukan untuk reducing setup time?
Reducing setup time ini dengan mengurangi waktu produksi ini harapannya itu dapat meningkatkan kapasitas dari produksi. Ya, biasanya dengan produk ramping, sehingga ketika produksi yang dilakukan adalah produk ramping, kapasitas produksi ini bisa menjadi meningkat dibandingkan dengan produksi yang lebar. Kemudian karena dengan mengurangi setup waktu produksi, maka akhirnya kegiatan produksi itu bisa fleksibel. Soalnya di sini produksi waktu yang ditempuh tidak terlalu lama sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti tadi adalah maintenance, perawatan peralatan dan sebagainya, sehingga peralatan yang ada itu menjadi bisa optimal. Kemudian dengan reducing setup time di sini bisa mengurangi persediaan. Persediaan yang berlebih bisa menyebabkan terjadinya penumpukan barang di gudang. Dan ini bisa menyebabkan banyaknya barang-barang yang rusak. Kemudian mengurangi waktu penyiapan dan waktu pengoperasian secara bersamaan. Di dalam reducing setup time dan load of size ini berusaha mengurangi waktu penyiapan dan waktu pengoperasian itu secara bersamaan. Jadi tidak satu persatu, tetapi secara bersamaan antara penyediaan dan waktu pengoperasian itu dikurangi secara bersamaan. Di dalam reducing setup time ini biasa yang digunakan adalah single digit setup time. Ini menggunakan sistem yang namanya Shigeo Shingo. Ini adalah orang Jepang ya, yang kebetulan dia ini menjadi konsultan atau menjadi pengarah produksi di pabrik yang cukup besar dengan produk yang terkenal yaitu Toyota. Nah, apa yang dipakai di dalam sistem ini? Di dalam sistem ini itu dibuat suatu skenario produksi piramida. Ya, skenario produksi piramida di mana di dalam produksi tersebut itu fokus pada kualitas dan fokus pada proses. Jadi bentuknya piramida seperti ini. Nah, ini sebagai titik fokusnya adalah di proses dan kualitas. Sehingga tidak melihat ke fokus yang lain, tetapi fokusnya adalah di proses dan kualitas. Berikutnya adalah minimizing waste, just-in-time production. Bagaimana caranya meminimalisir pemborosan-pemborosan yang mungkin muncul di dalam proses produksi, yaitu di sini dalam hal just-in-time production. Nah, what it is? Apa itu? Kan gitu. Makanya supaya bisa meminimalisir pemborosan-pemborosan yang mungkin muncul di dalam proses produksi, di sini menggunakan manajemen filosofi. Apa yang menjadi filosofi proses produksi tersebut? Yaitu dengan full system to the plane. Jadi menggunakan dorongan perencanaan. Just in time bisa sukses ketika kita menggunakan suatu perencanaan yang matang. Jadi proses produksi itu betul-betul direncanakan, tidak istilahnya itu tidak secara spontanitas, tetapi betul-betul direncanakan, di planning secara matang. Nah,
Apa saja yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dilakukan? Maka ketika ketemu yang namanya pemborosan, itu harus betul-betul kita cegah, attack base. Jadi betul-betul kita itu harus mencegah terjadinya suatu pemborosan, kita lawan. Kita maksimalkan agar kita itu betul-betul bisa mengurangi yang namanya pemborosan. Kemudian supaya kita itu betul-betul kita bisa mencegah atau melawan atau mengurangi yang namanya pemborosan, maka kita harus mengetahui atau harus expose problem-problem yang biasa muncul di permukaan. Problem-problemnya apa? Nah, ini kita harus expose. Apa yang menjadi problem yang selama ini muncul di perusahaan selama proses produksi. Nah, ini. Kemudian supaya kita itu bisa mengurangi pemborosan, kita harus bagaimana caranya bisa berproduksi atau memproduksi secara efisien. Efisien di sini berarti harus hemat waktu, hemat biaya. Maka di sini di dalam kemarin ada penentuan lokasi ya, kita sudah membahas bagaimana caranya perusahaan itu bisa efisien. Salah satunya kita lihat perusahaan kita itu harus dekat dengan bahan baku atau dekat dengan pasar. Ini dalam rangka juga efisien. Nah, kita juga harus efisien di dalam proses produksi. Lalu apa yang dibutuhkan? Nah, apa yang dibutuhkan di dalam just in time tersebut? Nah, supaya perusahaan kita itu bisa melakukan just in time di dalam produksi, maka di sini yang pertama dibutuhkan yang namanya partisipasi dari tenaga kerja. Jadi tidak bisa just in time itu berdiri sendiri yang mengurusi dari top manajemen saja, yang memiliki prinsip cuma top manajemen saja, tetapi tanpa partisipasi dari tenaga kerja itu tidak bisa. Maka manajemen di atas sudah membuat filosofinya dan sudah membuat suatu perencanaan. Maka di sini harus bisa terintegrasi sampai ke jenjang tenaga kerja. Jadi bos sampai ke buruh ini harus terintegrasi. Prosesnya adalah just in time. Dari pimpinan menggunakan just in time, tetapi dari sisi pekerja tidak bisa memproduksi secara just in time, ya akan terjadi yang namanya waste atau pemborosan. Kemudian industrial engineer atau basics, yaitu dengan teknik industri. Jadi proses produksi biar supaya terjadi just in time ini menggunakan teknik-teknik produksi. Teknik-teknik produksi yang digunakan secara baik, secara simultan ya, dikelola dengan profesional itu akan menghasilkan just in time produksi. Kemudian continuing improvement, harus ada pengembangan yang berkelanjutan. Jadi just in time produksi ini supaya bisa mengurangi pemborosan-pemborosan, ini harus ada pengembangan secara berkelanjutan. Jadi tidak berhenti. Jadi inovasi terus, setiap saat, setiap tahun, mungkin setiap bulan, tergantung dari kemampuan perusahaan. Perusahaan sanggupnya berapa lama kan itu. Bisa setiap bulan, setiap minggu, nah, atau malah bisanya setiap tahun, ini harus terus. Ya, improvement itu terus. Kemudian supaya bisa mengurangi pemborosan di dalam just in time tersebut, maka harus ada yang namanya total quality control. Jadi harus ada yang mengendalikan dari kualitas proses produksi sampai dengan hasil produksi.
harus bisa ada yang mengontrolnya, mengendalikan. Biasanya bagiannya adalah quality control. Nah, di quality control tersebut dia tidak hanya mengendalikan hasilnya, tetapi juga sampai ke prosesnya. Nah, supaya bisa terkendali kualitasnya maka harus membutuhkan small lot size. Besaran yang tidak terlalu besar ya. Jadi proses produksinya itu kita terus berkembang, tetapi proses produksi tersebut tidak menggunakan produksi yang besar. Kemudian di sini semua itu asumsinya adalah asumsi dalam kondisi stabil, lingkungannya stabil. Jadi just in time ini bisa berlaku ketika kondisi lingkungannya itu stabil. Ketika lingkungannya tidak stabil, terjadi wabah, terjadi inflasi, terjadi deflasi, maka ini just in time ini tidak akan bisa berlaku secara maksimal. Karena apa? Lingkungannya tidak stabil. Maka supaya just in time ini bisa berkembang atau berlaku dengan baik, maka lingkungan harus stabil. Berarti nanti kalau seandainya lingkungan itu terjadi tidak stabil, apa yang harus dilakukan? Ya kalau lingkungannya tidak stabil, ya mau tidak mau kita harus menggunakan strategi yang lain. Efek dari just in time terhadap tenaga kerja. Apa yang akan dirasakan oleh tenaga kerja akibat adanya just in time? Yang pertama adalah adanya multifungsi dari tenaga kerja. Jadi supaya bisa terjadi just in time, awalnya memang semua tenaga kerja adalah spesialisasi, ini bidang ini, bidang ini, bidang ini. Ini adalah spesialisasi atau sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tetapi ketika sudah berbicara just in time, maka ketika fungsi satu ini sudah selesai dan ini bisa membantu di fungsi dua, maka diperbantukan di fungsi dua. Atau diperbantukan di fungsi yang lain yang merupakan kekurangan tenaga kerja. Nah ini adalah efek dari just in time. Maka tenaga kerja itu menjadi multifungsi. Supaya bisa multifungsi, maka pihak manajemen harus melakukan yang namanya cross training. Jelas tidak mungkin suatu tenaga kerja yang sudah spesialisasi di sini dia tiba-tiba harus pindah ke bagian lain. Ini tidak mungkin kalau tidak ada yang namanya cross training. Maka dampaknya juga itu adalah di new pay system to reflect scale variety. Jadi ada sistem penggajian atau sistem pembayaran yang merefleksikan dari skill yang bervariasi tadi. Jadi gaji yang awal itu adalah dia di bidang misalkan ini gaji kalau pakai bangunan yang adalah tukang batu. Tapi dia ternyata bisa karena sudah terjadi cross training, dia sudah bisa memasang keramik supaya cepat, maka tukang batu masang keramik. Maka di sini ada yang namanya sistem penggajian berdasarkan variasi skill. Nih, kemudian supaya bisa just in time dan bisa istilahnya itu multifunction workforce, ya, tenaga kerja yang bekerja secara multifungsi, maka dibentuk yang namanya teamwork. Teamwork dengan suggestion system. Jadi di sini tidak mungkin suatu tenaga kerja bisa multifungsi kalau ini bukan teamwork dan di sini sudah tersistem dengan baik. Jadi tidak mungkin tiba-tiba secara simultan menyuruh si A dari bagian 1
bekerja di tempat bagian 5. Ini tidak mungkin kalau ini belum terjadi suatu teamwork. Maka dibentuk suatu teamwork dengan dibentuk juga sistem yang mewadahi dari tenaga kerja tersebut. Ketika belum ada sistemnya, sudah ada teamwork, tetapi belum ada sistem yang menaungi, ini juga tidak akan berjalan. Maka just in time ini bisa berjalan dengan baik kalau ada dibikin suatu teamwork. Teamwork itu proses dari proses awal sampai proses akhir. Ini maka baru akan berjalan dan di sini dinaungi dalam suatu sistem. Berikutnya adalah masalah supplier yang berada pada elemen just in time. Berkaitan dengan supplier, maka perusahaan harus melakukan hubungan yang sangat eksklusif dengan para supplier, yaitu berupaya untuk menjalin suatu integrasi antara perusahaan dan supplier dengan membuat program-program yang disepakati dengan supplier. Harapannya adalah perusahaan bisa memperoleh material yang berkualitas dengan waktu pengiriman yang sesuai dengan yang ditargetkan oleh perusahaan, sehingga tidak terjadi pemborosan waktu tunggu. Oleh karena itu, material yang dipesan kepada supplier pada mekanisme just in time ini biasanya hanya tunggal, satu item per supplier, sehingga bisa mengurangi waktu tunggu yang ada. Kemudian umumnya material itu dikirim secara otomatis dari supplier berdasarkan perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Jadi tidak setiap saat menghubungi supplier untuk dikirim suatu barang. Jadi sudah secara otomatis supplier tersebut akan mengirim setiap hari, setiap bulan atas pesanan yang sudah disepakati dalam jangka panjang. Integrasi program dengan supplier. Jadi di dalam integrasi program dengan supplier, di sini dimulai dengan seleksi supplier sejak awal. Jadi perusahaan itu akan menyeleksi supplier seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian setelah bertemu dengan supplier yang dibutuhkan, maka menjalin hubungan atau long term relationship, menjalin hubungan dalam jangka panjang. Jadi hubungannya itu di dalam integrasi program ini tidak jangka pendek, tetapi jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Karena dalam jangka panjang dan terjadi pemesanan rutin, maka di sini nanti di dalam program ini ada yang namanya negosiasi harga berdasarkan analisis biaya. Jadi harga nanti harapannya itu berbeda jikalau membeli secara insidental. Jadi karena ini kita melakukan pembelian atau pemesanan dalam jangka panjang, harapannya ada pemotongan biaya. Nah, berikutnya adalah melakukan pemotongan atau pengurangan kertas kerja dalam hal penerimaan dan inspeksi. Jadi dalam program ini nanti ada pemotongan atau pengurangan kertas kerja. Kertas kerja di sini berarti hubungannya ada dengan neraca laba rugi. Nah, di sini nantinya dengan pemotongan pengurangan kertas kerja ini nanti harapannya itu ada pengurangan masalah inspeksi. Jadi tidak terlalu banyak inspeksi, kemudian yang diharapkan kenaikan dari penerimaan. Implementasi dari just in time. Adanya komitmen dari top management. Jadi just in time ini bisa terjalin, bisa terlaksana kalau ada komitmen dari manajemen, terutama adalah top management. Siapa itu? Direksi.
Makanya di sini penyusunan program just in time ini mulai dari direksi. Kemudian just in time ini bisa berjalan dengan baik kalau adanya kerjasama dan dukungan dari tenaga kerja. Jadi just in time ini impossible bisa berjalan kalau tenaga kerja tidak mendukungnya. Kemudian just in time ini diawali pada final assembly line. Jadi pada perakitan akhir, ya, pada jalur perakitan akhir. Nah, daripada jalur perakitan akhir ini dimulainya just in time. Kemudian mengurangi setup time dan load of size dari final assembly line. Dari proses final assembly line ini berupaya dikurangi waktu penyiapan dan luasan dari produksi yang ada. Kemudian implementasi dari just in time ini adalah dengan menyeimbangkan fabrication rate dengan final assembly production rate. Jadi menyeimbangkan antara proses produksi rata-rata dengan proses final perakitan produksi secara rata-rata. Jadi antara proses produksinya dan proses assemblingnya ini adalah terjadi balancing. Kemudian memberlakukan just in time juga kepada para supplier. Lean operation atau sering disebut juga dengan operasional ramping. Jadi berbeda dengan just in time. Jadi kalau di dalam lean operation production di sini secara eksternal berfokus pada pelanggan. Jadi pada lean operation production di sini secara eksternal itu fokusnya kepada pelanggan. Kemudian di dalam lean operation production di sini dimulai dengan memahami apa yang menjadi keinginan dari pelanggan. Jadi lean operation ini dimulai dengan memahami apa yang menjadi keinginan pelanggan. Kemudian di dalam lean operation production ini dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh prosedur perspektif pelanggan. Jadi di sini berupaya untuk mengoptimalkan seluruh proses dari perspektif pelanggan. Apa yang menjadi perspektif pelanggan dari produk-produk kita, itulah awal dari proses lean operation. Membangun lean organization, membangun organisasi yang ramping. Jadi di dalam membangun organisasi yang ramping, transisinya di sini ini mungkin sangat sulit. Mungkin sangat sulit. Karena di dalam sistem lean ini cenderung memiliki atribut-atribut sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan teknik just in time. Jadi untuk membangun organisasi yang ramping ini menggunakan just in time. Kita tadi membahas begitu rumitnya yaitu pembentukan just in time. Kemudian di sini berikutnya adalah membangun sistem yang membantu karyawan menghasilkan suku cadang yang sempurna. Jadi di sini membangun sistem supaya lean organisasi ini bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya membangun sistem yang nantinya sistem itu menolong karyawan di dalam menghasilkan suku cadang yang sempurna. Kemudian mengurangi space ruangan yang diperlukan. Jadi di sini di dalam lean organization di sini tidak membutuhkan ruangan yang lebar-lebar sehingga memakan tempat.
Selain itu, yang perlu diperhatikan sebagai atribut dari Lean Organization adalah mengembangkan kemitraan dengan pemasok. Nah, ini mengembangkan kemitraan dengan pemasok yang tadi kita bahas, mengembangkan kemitraan dengan pemasok ini tidaklah mudah, ya, karena tidak semua pemasok itu mau. Kemudian setelah dikembangkan kerjasama dengan pemasok, ini mengedukasi supplier. Apa bentuk edukasi? Edukasinya adalah agar supplier itu bisa mengikuti ritme produksi dari perusahaan kita. Berikutnya adalah menghilangkan semua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi menghilangkan aktivitas-aktivitas di situ yang pemborosan, seperti pemborosan waktu, pemborosan persediaan. Berikutnya adalah mengembangkan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja yang ada itu dikembangkan sehingga dia nanti bisa menopang kegiatan-kegiatan Lean Organization, salah satunya adalah just in time. Kemudian membuat pekerjaan menjadi menantang. Jadi setiap karyawan itu merasa tertantang dengan pekerjaan yang ada. Mengapa kok bisa tertantang? Karena di situ ada tuntutan, ada target, yang di situ targetnya itu bukan berbasis dari owner, bukan berbasis dari top management, tetapi berbasisnya adalah pada customer. Kemudian membangun tenaga kerja atau pekerja yang fleksibel. Nah, ini salah satu bentuk tantangannya seperti ini. Pekerja itu tidak monoton di suatu tempat, tetapi dia bekerja secara fleksibel. Jadi dia bisa menangani A, bisa menangani B, bisa menangani C. Contoh layanan just in time. Jadi contoh bentuk-bentuk kegiatan di dalam just in time ini yang pertama adalah mengorganisir problem solving dalam sebuah grup. Mengorganisir permasalahan-permasalahan yang timbul pada sebuah grup. Grupnya di sini tidak grup yang besar, tetapi dibentuk grup-grup kecil atau teamwork. Kemudian mengupgrade rumah tangga produksi. Jadi rumah tangga produksi yang ada, yaitu perusahaan, ini di-upgrade supaya kemampuannya lebih meningkat. Mengupgrade atau meningkatkan kualitas. Jadi proses produksi yang ada ini ditingkatkan. Kemudian memperjelas arus proses. Jadi arus proses barang mulai dari bahan baku sampai dengan bahan jadi sampai dengan assembling ini prosesnya jelas. Semua orang bisa melihat. Berikutnya adalah merevisi peralatan dan teknologi yang dipakai di dalam proses. Bentuk revisinya apa? Apabila ada bentuk penggantian atau perbaikan, ini adalah bentuknya revisi. Atau bila perlu equipment-nya itu ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya adalah contohnya adalah level the facility load, yaitu tingkatan dari beban fasilitas. Jadi di sini di dalam just in time bentuknya adalah fasilitas-fasilitas yang ada ini terus ditingkatkan guna mendukung beban kerja yang ada pada fasilitas tersebut. Kemudian mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan. Seperti buang-buang waktu dan sebagainya. Kemudian reorganisasi konfigurasi fisik. Jadi organisasi yang ada itu direorganisasi. Konfigurasinya secara fisik. Jadi apa saja misalkan perlu ditambah, ya ditambah, kalau perlu dikurangi, dikurangi. Kemudian memperkenalkan schedule tarikan permintaan. Jadi
schedule berdasarkan permintaan ini jarang. Kebanyakan adalah dorongan dari penawaran. Perusahaan yang mengatur, perusahaan yang menjalankan, penawaran itulah produksi yang dijalankan. Nah, di dalam just in time ini adalah schedule yang ada berdasarkan dari permintaan. Kemudian mengembangkan jaringan atau kerjasama dengan supplier. Demikianlah pembahasan materi manajemen operasional dengan topik just in time. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.